Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Alea di podcast Cerdas Muda, Cerita dan Dakwah SMK Muhammadiyah. Kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa. Kira-kira siapa ya? Baik, kita langsung saja perkenalan bersama mbaknya. Boleh Mbak perkenalan langsung? Iya, halo, selamat pagi sahabat Cerdas Muda ya. Perkenalkan, saya Intan Kurnia Hamdani. Sahabat Cerdas Muda bisa panggil saya Intan ya. Nah, saya ini adalah presenter sekaligus reporter dari Silampari TV gitu. Nah, jadi untuk presenter ini teman-teman, untuk lokasi kantor kita itu berada satu kantor dengan Linggau Pos di depan Waterfront ya gitu. Baik. Jadi tentang dari TV Silampari ya Mbak. Betul. Nah, jadi di TV Silampari itu kira-kira ada bidang-bidang presenter apa saja Mbak? Kalau untuk bidang-bidangnya sih banyak ya. Kalau untuk kita di Silampari TV itu khusus untuk media televisi gitu. Nah, jadi karena kita satu kantor dengan Linggau Pos, jadi mereka itu ada bagian-bagiannya Mbak gitu. Ada yang handle bagian koran, terus juga ada yang handle bagian display atau berita online seperti itu. Berita online. Jadi mencakup kurang lebih ada 3 gitu. 3. Baik, jadi tentang tadi ada berita-berita online. Nah, kira-kira Mbak bisa berikan tips-tips bagaimana kita mengelola berita dan informasi-informasi. Baik, kalau untuk mencari berita nih, kita kasih tips untuk sahabat-sahabat cerdas muda ya. Kalau cari berita itu kita harus tahu dulu lokasinya kemana gitu. Misal kita mau ke sekolah, contohnya kayak ke SMK Muhammadiyah gitu kan. Kita cari dulu nih narasumbernya siapa gitu, yang mau kita wawancarai gitu. Nah, kalau misalnya kita udah tahu narasumbernya siapa gitu kan, terus kita cari nih topik yang mau dibahas itu apa gitu ya. Nah, sebelum dijadikan berita, kita cari tahu dulu topiknya apa. Bu, Pak, misalnya gitu kan, kita mau cari info soal podcast nih contohnya kan, ini kan baru nih, udah berapa lama nih Mbak podcastnya? Sekitar 1-2 bulan gitu. Oh, baru ya. Nah, itu bisa kita jadikan berita gitu ya. Nah, kalau misalnya kita udah cari tahu narasumbernya siapa, terus juga topik beritanya apa gitu kan. Nah, nanti itu bisa kita kembangkan menjadi berita gitu. Oh, berarti di SMK Muhammadiyah ada podcast nih gitu kan. Nah, kita bisa menarik berita dari situ Mbak gitu. Jadi dari hal-hal kecil itu bisa dikembangkan menjadi berita gitu ya. Bisa melewati lewat video beritanya, terus juga berita online tadi gitu bisa dikembangkan. Kalau terus tadi kan tips-tips ini berita. Kalau ini sering-sering kan terjadi adanya berita hoax, berita itu tuh gimana sih cara kayak mengetahui kalau itu tuh benar-benar hoax atau ya, makanya gitu? tadi untuk menghindari yang namanya terjadi berita hoax atau berita bohong tadi, makanya dari awal tadi saya bilang kita harus mencari narasumbernya dulu gitu. Kalau misalnya kita udah tahu narasumbernya siapa gitu kan, otomatis ya meminimalisir gitu akan terjadinya berita hoax itu tadi gitu. Okay. Nah Mbak, Bu, kalau boleh tahu cara-cara membuat berita itu bagaimana Mbak? Oke, kalau bikin berita itu tadi sesuai udah kita bilang tadi ya di awal, udah kita cari narasumbernya, terus juga kita udah terjun langsung ke lokasinya, kita buat tuh ya namanya skrip ya. Nah, jadi kalau misalnya skrip itu nggak ada, berita itu susah gitu loh disusun atau apa. Nah, jadi kalau misalnya kita udah ke lapangan, kita susun gitu kan dengan kata-kata yang menggunakan bahasa yang baik gitu kan, terus juga menggunakan ada seperti kayak tanda koma, tanda titik, itu harus benar-benar diperhatikan gitu supaya pada saat kita menyampaikan berita gitu tidak tidak sembarangan gitu Mbak. Kalau misalnya ada lagu itu ada melodinya gitu. Nah, berita pun juga sama gitu. Nah Mbak, kalau boleh tahu lebih dalam, kira-kira bagaimana cara para presenter itu menyampaikan berita? Oke, nah jadi pada saat presenter menyampaikan berita
Itu makanya tadi kita harus buat skripnya dulu. Kalau udah ada skripnya, nanti kita bawa ke yang namanya studio rekaman. Nah, jadi pada saat studio rekaman, nanti kita ada layar seperti ini, Mbak. Layar apa namanya? Kayak layar kayak gitu ya. Atau mungkin bisa dipegang oleh kameramennya atau editornya yang membantu. Nah, jadi kita baca tuh teksnya. Oh, hari ini berita tentang apa? Misalnya kayak podcast ini. Nah, jadi kita susun teksnya, kita sambil baca. Nah, ada tipsnya nih teman-teman sahabat cerdas. Kalau misalnya kita mau baca berita, itu jangan difokuskan dengan yang namanya teks itu ya. Jangan terlalu fokus dengan teks. Jadi kalau baca berita itu sambil alihkan mata kita juga dengan kamera gitu. Jadi 5 detik ke kamera, 5 detik ke teksnya gitu. Jadi biar nggak kelihatan kalau pada saat di kamera itu nggak terlihat membaca gitu. Kira-kira kayaknya lebih banyak tips-tips lain ya Mbak ya. Nah kan Mbak, tadi kita sudah berbincang-bincang tentang tips siram pari. Setelah kita sudah dapat tips-tipsnya, kalau boleh kasih kesan dan saran untuk podcast ini ke depannya. Iya, baik. Kita memberikan kesan dan juga pesan untuk sahabat cerdas muda ini ya. Semoga tetap bisa memberikan informasi yang menarik dan juga informatif ya. Terus juga bisa menyiapkan materinya juga. Terus bisa apa ya? Terus berkembang ya. Semoga nanti bisa menghadirkan narasumber-narasumber bukan dari kita saja, melainkan nanti bisa dari sekolah-sekolah lain atau mungkin dari ruang lingkup yang lain gitu. Semoga tambah sukses. Oke Mbak, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk menyempatkan diri untuk hadir ke sini. Saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.